Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Fadilatul Syekh Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada ayat yang ke-165 sampai 167 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah, yaitu sesembahan selain Allah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Kecintaan orang-orang beriman lebih besar. Kecintaan orang-orang beriman kepada Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah, atau lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrik kepada sesembahannya dari selain Allah. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui, itu orang-orang yang berbuat syirik, seandainya mereka mengetahui, ketika mereka melihat azab, seandainya mereka mengetahui bahwasannya semua kekuatan adalah milik Allah, dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala syadidul iqab, sangat pedih azabnya. Jika mereka tahu ini, ketika mereka melakukan kesyirikan, maka pasti mereka akan menyesal dan akan berhenti dari kesyirikan mereka. Jika mereka tahu bahwasannya semua kekuatan itu hanya milik Allah, dan bahwasannya azab Allah sangat pedih. Kemudian ayat yang ke-166, ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, yaitu sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah, berlepas diri dari para penyembahnya. Wara'awul azab, dan mereka melihat azab di hadapan mereka. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan telah terputus semua hubungan, semua tali hubungan terputus. Wa qala alladzina ittaba'u law anna lana karratan. Kemudian ayat yang selanjutnya yang 167, wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum
kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan orang-orang yang mengikuti itu yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seandainya kami punya kesempatan untuk hidup di dunia lagi, maka kami akan berlepas diri dari mereka, yaitu dari sesembahan yang mereka dulu sembah dari selain Allah. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka sekarang berlepas diri dari kami, kata orang-orang musyrik. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka, sebagai penyesalan dan kerugian bagi mereka. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak akan dapat keluar dari an-nar. Wal iyadzu billah. Naam, Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala langsung membahas 3 ayat. Ayat yang ke-165, 166 dan 167. Kita langsung pada penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ma ahsanu ittisalu hadhil ayati bima qablaha. Betapa bagusnya hubungan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Apa ayat yang sebelumnya? Ayat yang sebelumnya Allah menyebutkan tentang berbagai macam nikmat, berupa penciptaan makhluk yang besar, langit, bumi, Nah, kemudian turunnya hujan, apalagi bahtera yang bisa berlayar di atas laut, kisaran angin, pengisaran angin, pengaturan awan, dan seterusnya dari berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah sebutkan dalam ayat sebelumnya, yang itu semua menjadi tanda-tanda bagi keesaan Allah, tanda keagungan Allah, tanda kebesaran Allah, bukti bahwasannya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Nah, ini ayat yang sebelumnya. Betapa bagusnya kaitan ayat ini yang sekarang akan kita bahas dengan ayat yang sebelumnya. Fa innahu ta'ala lamma bayyana wahdaniyatahu wa adillatahal qati'ah wa barahinahas sati'ah al-musila ila ilmil yaqin al-muzila likulli syakkin, dzakara huna anna wa minan nas ma'a hadzal bayanit tam man yattakhidhu minal makhluqina andada lillah. Betapa bagusnya kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang keesaan Allah, Nah, dengan menyebutkan penciptaan makhluk-makhluk Allah yang besar, yang menunjukkan atau sebagai bukti keesaan Allah, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ketika Allah menjelaskan tentang keesaannya dan menjelaskan dalil-dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang pasti, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bukti-bukti yang terang dan jelas, yang bisa menyampaikan kepada ilmu yakin, yang bisa menghilangkan semua keraguan,
bahwasannya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ketika Allah menjelaskan dalam ayat sebelumnya tentang keesaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, di sini Allah menyebutkan wa minan nas, bahwa di antara manusia, ya, padahal telah ada penjelasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar, langit, bumi dan seterusnya menjadi tanda-tanda keesaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, tanda bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Bersamaan dengan penjelasan ini, ya, wa minan nas, ada di antara manusia man yattakhidhu minal makhluqina andada lillah, ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, ya. Yaitu ada yang menyekutukan Allah. Nah, ada yang berbuat syirik, ya. Itu ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Ainu dhara wa muthala. Nah, ada yang menjadikan tandingan bagi Allah. Yusawihim fillahi bil ibadati wal mahabba wat ta'zim wat ta'ah. Mereka menyamakan sesembahan-sesembahan tersebut atau tandingan-tandingan selain Allah tersebut, menyamakan dengan Allah, ya. Nah, orang-orang musyrik menyamakan tandingan-tandingan tersebut dengan Allah, yaitu menyamakan dalam hal ibadah, dalam hal kecintaan, dalam hal pengagungan, dan dalam hal ketaatan, ya. Mereka beribadah kepada tandingan-tandingan tersebut seperti mereka beribadah kepada Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Mereka mengagungkan tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mengagungkan Allah. Dan mereka mentaati tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ya kaitan ayat yang sebelumnya dengan ayat yang sekarang kita bahas. Betapa bagusnya kaitan hubungan antara ayat sebelumnya dengan ayat yang sekarang kita bahas. Nah, ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, keesaan Allah, bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Allah tidak memiliki sekutu, ya. Dalam menciptakan langit dan bumi Allah tidak memiliki pembantu. Dalam mengatur alam semesta Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki pembantu. Dan seterusnya. Sehingga hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Namun bersamaan dengan ini, ada dari kalangan manusia yang mereka membuat tandingan-tandingan untuk Allah. Itu mereka menyembah selain Allah seperti mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata Syekh, wa man kana bihadhil halah ba'da iqamatil hujjah wa bayanit tauhid ulima annahu mu'anidun lillah wa musyaqun lah, au mu'rid an tadabburi ayatihi wa tafakkur fi makhluqatihi. Barang siapa yang kondisinya seperti ini, ya, membuat tandingan-tandingan, ya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Barang siapa yang kondisinya seperti ini, ya, setelah ditegakkan hujah kepadanya, ya, udah disampaikan, udah ditegur, udah dilarang, ya, dan telah dijelaskan kepadanya tentang tauhid, bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, tinggalkan itu sesembahan-sesembahan selain Allah, sudah dijelaskan, ya. Tapi tetap kondisinya masih seperti ini, masih menyembah wali, masih menyembah malaikat, masih menyembah nabi, masih menyembah orang saleh, masih menyembah mayit, ya, dan seterusnya, atau masih menyembah berhala, ya. Dan barang siapa yang kondisinya seperti ini, setelah ditegakkan hujah kepadanya, dijelaskan, sudah dilarang, ya,
dan sudah dijelaskan tentang tauhid kepadanya, tetapi tetap berada dalam kondisi seperti ini, maka telah diketahui bahwasannya dia itu mu'anid lillah, orang yang menentang Allah, musyakin lah, dan dia orang yang durhaka kepada Allah. Au mu'rid an tadabburi ayatihi, atau dia adalah orang yang berpaling dari menghayati dan memikirkan atau mentadabburi ayat-ayat Allah, ya. Mestinya dia tadabburi tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Langit dan bumi yang begitu besar dari ciptaan Allah, dan berbagai macam kenikmatan yang ada, ya. Ini tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dia mentadabburinya. Mestinya dia meyakini bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Namun jika dia tetap berada di dalam kesyirikannya, maka dia adalah seorang yang menentang Allah, dia adalah seorang yang durhaka kepada Allah, atau dia adalah orang yang berpaling dari mentadabburi ayat-ayat Allah, atau dia orang yang berpaling dari memikirkan tentang makhluk-makhluk Allah. Falaysa lahu adna udhrun fi dzalik, maka dia tidak memiliki udzur sedikit pun. Musyrik, ya. Kafir, enggak ada udzur, ya, karena sudah ditegakkan hujjah, sudah dijelaskan tentang tauhid. Maka dia jika tetap berada di atas kondisinya, maka dia tidak punya udzur. Bal qad haqqat alaihi kalimatul adzab, bahkan telah pantas dia untuk mendapatkan siksa Allah, ya. Jika dia tidak bertobat dan mati di atas kondisi seperti ini, menyekutukan Allah, maka dia berhak dan pantas untuk mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa mahum bi kharijina minan nar, mereka enggak akan bisa keluar dari neraka, artinya kekal selama-lamanya. Khalidun mukhallad finnar. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kemudian kata Syekh, wa haula'i alladziina yattakhidhuuna al-andada ma'allah la yusawwunahum billahi fil khalq war rizq wat tadbir wa innama yusawwunahum bihi fil ibadah faya'budunahum liyuqarribuhum ilaihi. Perhatikan. Mereka yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, ya, yaitu menyekutukan Allah dengan menyembah tandingan-tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Mereka orang-orang musyrik yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, mereka tidak menyamakan tandingan-tandingan ini, ya, dengan Allah, ya, tidak menyamakan dalam hal penciptaan, tidak, ya. Tidak menyamakan dalam hal pemberian rizki, tidak. Tidak menyamakan dalam hal pengaturan alam semesta, tidak, ya. Nah, mereka, ya, yang menjadikan tandingan bagi Allah ini tidak menyamakan tandingan-tandingan tersebut dengan Allah dalam hal penciptaan, tidak. Mereka masih meyakini hanya Allah yang mencipta langit dan bumi, ya. Nah, bukan tandingan-tandingan itu. Dan mereka masih meyakini hanya Allah yang dapat memberikan rizki, nah, bukan tandingan-tandingan itu. Dan mereka masih meyakini hanya Allah yang mengatur alam semesta. Jadi dalam bab rububiyah, ya, mereka tidak menyekutukan Allah, ya, dengan tandingan-tandingan tersebut, sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut, tidak. Dalam hal rububiyah, dalam hal penciptaan, pengaturan alam semesta, pemberian rizki dan seterusnya. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah." Jika engkau tanya kepada mereka, ya Muhammad, ya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka orang-orang musyrik akan mengatakan apa? Allah. Nah, baik. Jadi mereka bukan orang ateis yang tidak mempercayai adanya Allah, bukan, ya. Mereka mempercayai adanya Allah karena mereka berada di atas sisa-sisa agama siapa? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah,
Sehingga mereka tidak menyamakan sesembahan-sesembahan tersebut dengan Allah dalam hal penciptaan, pemberian rizki dan pengaturan alam semesta. Bukan dalam hal ini, bukan. Dalam hal apa? Wa innama yusawwunahum, hanya saja mereka menyamakan sesembahan-sesembahan atau tandingan-tandingan tersebut dengan Allah fil ibadah, dalam hal ibadah, ya. Faya'budunahum liyuqarribuhum ilaih, sehingga mereka orang-orang musyrik ini mengibadahi tandingan-tandingan tadi, sesembahan-sesembahan selain Allah tadi, dalam rangka apa? Agar supaya tandingan-tandingan ini mendekatkan diri mereka, diri orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang mereka, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, ketika mereka dilarang dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah berhala, ya, mereka mengatakan apa? Kami tidak menyembah berhala-berhala ini, ya, kecuali dengan tujuan agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah, ya. Jadi tujuannya apa? Taqarrub ilallah, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tapi melalui berhala-berhala ini, ya. Inilah yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perantara-perantara yang seperti ini. Nah, inilah orang-orang yang diperangi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan perantara-perantara dari selain Allah, ya, tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan dari selain Allah. Ya. Jadi mereka menyamakan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah, ya, mereka samakan dengan Allah dalam hal ibadah, dalam hal kecintaan, dalam hal pengagungan, dalam hal ketaatan. Maka batil apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ya. Mereka adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kufur, ya, ingkar. Nah, orang-orang yang kafir dan ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, ya. Nah, mereka telah tahu bagaimana nikmat Allah, ya, berupa penciptaan langit dan bumi, ya, turunnya air hujan, ya, menghijaunya daratan, ya, bisa mereka melewati lautan dengan bahtera dan seterusnya dari berbagai macam nikmat yang ada. Mestinya mereka hanya beribadah kepada Allah saja, ya. Tetapi mereka malah apa? Nah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, ya, bersamaan dengan mereka beribadah kepada Allah. Jadi beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Nah, dengan cara tadi, ya, mencintai tandingan-tandingan tadi seperti mencintai Allah. Mengagungkan tandingan-tandingan tadi, berhala-berhala tadi, ya, seperti mengagungkan Allah. Ya, mentaati berhala-berhala tadi atau tandingan-tandingan atau sesembahan-sesembahan dari selain Allah tadi seperti mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah, ya. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Kecintaan mereka lebih besar, ya. Kecintaan orang-orang beriman kepada Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah.
Atau dalam tafsir yang lain, lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrik kepada tandingan-tandingan tadi. Nah, yang demikian karena orang-orang beriman mengikhlaskan kecintaan hanya kepada Allah, sedangkan orang-orang musyrik membagi kecintaan tadi. Nah, kemudian wa fi qaulihi, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu, mereka menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah. Dalilun ala annahu laisa lillahi niddun wa innamal musyrikuuna ja'alu ba'dal makhluqat andadan lahu. Kalimat ittakhadhu, mereka menjadikan tandingan-tandingan, ini menunjukkan bahwasannya Allah tidak memiliki tandingan. Hanya saja orang-orang musyrikun itu, yang mereka mengada-ada, yang mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Nah, padahal Allah nggak punya tandingan. Nah, siapa yang bisa menandingi Allah, yang bisa menyamai Allah? Nggak ada. Namun orang-orang musyrikun, mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai tandingan bagi Allah, sesembahan selain Allah. Tasmiyatan mujarrodatan, yang ini hanya sekedar penamaan. Padahal Allah nggak punya tandingan. Nah, nggak ada yang serupa dengan Allah. Nggak ada yang sama dengan Allah. Nah, maka tandingan-tandingan yang mereka sebutkan tasmiyatan mujarrodah, sekedar nama. Walafdhan farighan minal makna, dan sekedar lafadz yang kosong dari makna. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'alu lillahi syuraka qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard am bidzahirin minal qaul. Dan mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Maka katakan kepada mereka, ya Muhammad, sammuhum, sebutkan sifat-sifat mereka, sifat-sifat sekutu-sekutu yang mereka anggap sebagai sekutu bagi Allah, sama dengan Allah. Sammuhum, sebutkan sifat-sifat mereka. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard, ataukah kalian akan memberitahukan kepada Allah dengan sesuatu yang Allah nggak tahu di atas muka bumi ini? Ambi dhahir minal qaul, ataukah apa yang kalian katakan ini hanya sekedar zahir minal qaul, atau kalian akan mengatakan na'am, hanya sekedar perkataan lahir saja. Nah, artinya tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu itu hanya sekedar nama-nama palsu, yang mereka ada-adakan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah nama-nama itu kecuali nama-nama yang kalian namakan dan bapak-bapak kalian. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan penjelasan, penerangan tentang hal ini. Allah tidak menyuruh mereka untuk menyembah sesembahan-sesembahan tersebut. Sehingga tidaklah nama-nama tersebut kecuali hanya nama-nama yang kalian ada-adakan, atau bapak-bapak kalian. Kalian dan bapak-bapak kalian yang mengada-adakan. Yang Allah tidak menurunkan sultan, burhan, penjelasan, penerangan padanya. Allah tidak menyuruh mereka untuk mengibadahi atau menyembah sesembahan-sesembahan tersebut. Iyattabi'una illa adh-dhann. Mereka tidak mengikuti kecuali adh-dhann, prasangka-prasangka. Fal makhluk laisa niddan lillah. Maka makhluk bukan tandingan bagi Allah. Li'anna Allah huwal khaliq, karena Allah Subhanahu wa ta'ala al-khaliq, zat yang maha mencipta.
wa ghairuhu makhluk, sedangkan selain Allah adalah makhluk yang dicipta. War-rabbur raziq wa man adahu marzuq, dan Allah Subhanahu wa taala ar-raziq, zat yang maha memberi rizki, sedangkan selain Allah marzuq, yang diberi rizki. Wallahu wal ghani wa antumul fuqara, dialah Allah yang maha kaya sedangkan kalian fuqara, fakir. Wa huwal kamil min kullil wujuh, dialah Allah yang sempurna dari segala sisinya. Wal abid naqisun min jami'il wujuh, sedangkan hamba makhluk itu kurang dari segala sisinya. Nah, tidak sempurna dari segala sisinya. Ya, serba kurang. Wallahu huwan nafi'ad dhar, dan Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat. Wal makhluk laisa lahu minan naf'i wad dhar, dan makhluk tidak memiliki atau tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Wal amr syai', dan tidak memiliki atau mengendalikan urusan sedikit pun. Ya. Fa'ulima ilman yaqinan butlanu qawli man ittakhadha min dunillahi alihatan wa andada. Maka dengan ini diketahui dengan yakin, dengan pasti batilnya ucapan orang-orang yang menjadikan sesembahan-sesembahan dan tandingan-tandingan dari selain Allah. Sawa'un kana malakan au nabiyan, sama saja. Yang mereka jadikan tandingan bagi Allah adalah malaikat atau nabi, au solihan atau orang soleh, sonaman atau patung, au ghairu dzalik atau selain itu. Wa anna Allah huwal mustahiqu lil mahabbatil kamilah, dan sesungguhnya hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan kecintaan yang sempurna, kecintaan yang hakiki. Wa dzullit tam, hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan perendahan diri yang sempurna. Falihada madahallahul mu'minin, oleh karena ini Allah memuji orang-orang yang beriman biqaulihi, dengan firman-Nya walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka sangat cinta kepada Allah. Ay min ahlil andad li andadihim, yaitu kecintaan orang-orang beriman kepada Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrik kepada tandingan-tandingan yang mereka sembah dari selain Allah. Li'annahum akhlasu mahabbatahum lahu, karena mereka orang-orang beriman memurnikan kecintaan mereka kepada Allah, ya, enggak menduakan. Wa haula'i asyraku biha, sedangkan orang-orang musyrik mereka menyekutukan kecintaan tersebut. Nah, menyekutukan Allah dalam hal kecintaan. Wa li'annahum ahabbu man yastahiqul mahabbata 'alal haqiqah, dan juga karena orang-orang beriman mereka mencintai zat yang berhak untuk dicintai secara hakiki, yaitu Allah. Alladzi mahabbatuhu hiya 'ainus salahil 'abdi wa sa'adatihi wa fawzihi, yang dimana kecintaan kepada Allah ini adalah salahul 'abd, kebaikan bagi hamba dan kebahagiaan hamba serta keberhasilan dan kesuksesan hamba. Wal musyrikun ahabbu man la yastahiqu minal hubbi syai'an, sedangkan orang-orang musyrik mereka mencintai makhluk yang tidak berhak untuk dicintai, syai'an sedikit pun, ya, karena disembah dari selain Allah. Wa mahabbatuhu ainu syaqa'il 'abd wa fasadihi wa tashattuti amri, dan kecintaan kepada tandingan-tandingan selain Allah itu adalah syaqa'ul 'abd, ya, kecelakaan, ya, seorang hamba. Wa fasadihi, dan kerusakan hamba, ya. Wa tashattuti amrih, dan juga tercerai-berainya urusan hamba tersebut. Nah, beda dengan kecintaan kepada Allah. Ainus shalah, ya. Ainus shalahil 'abd, kebahagiaan hamba, kebaikan hamba, keberhasilan dan kesuksesan hamba. Sedangkan mencintai tandingan-tandingan dari selain Allah yang tidak berhak untuk dicintai, ya, ini adalah syaqaul 'abd, penderitaan hamba.
dan juga kerusakan hamba serta tercerai-berainya urusan hamba tersebut. Nah, ya. Maka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain Allah, maka tidak berhak sama sekali untuk diibadahi. Nah, namun bersamaan dengan ini ada mereka yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka beribadah kepada tandingan-tandingan tersebut seperti mereka beribadah kepada Allah, mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah, dan mengagungkan serta mentaati tandingan-tandingan tersebut seperti mengagungkan dan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang musyrikun yang nanti terancam dalam ayat yang ke-167, terancam dengan wa ma hum bikharijina minan nar, mereka tidak akan bisa keluar dari neraka alias kekal selama-lamanya di dalamnya, wal iyadzubillah. Nah, masih panjang penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat ini. Di antaranya tentang penjelasan berlepas dirinya siapa? Tandingan-tandingan tadi, sesembahan-sesembahan tadi berlepas diri nanti di akhirat dari para penyembahnya, sehingga para penyembahnya ini menyesal. Nah, dan berangan-angan ingin kembali ke dunia. Nah, kemudian berlepas diri dari yang dulu mereka sembah dari selain Allah. Namun hayat, mustahil. Nah, barakallahu fikum. Namun penjelasannya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.